Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Survei Iblis Membuktikan. Nah, pelajaran ini lahir atau terinspirasi ketika saya membaca di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-7. Ada yang menarik ketika Roh Kudus singkapkan di saat saya membaca Ayub pasal pertama ayat yang ke-7 ini, dan saya akan membacakannya bagi saudara. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saya tertarik dengan jawaban iblis kepada Tuhan atas pertanyaan yang Tuhan ajukan, yaitu dari mana engkau? Jawabannya ternyata dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, apa yang mengusik saya dari kalimat itu? Timbul pertanyaan ketika saya merenungkan kalimat itu, yaitu untuk tujuan apa iblis kira-kira mengelilingi dan menjelajahi bumi? Apakah seperti kebanyakan orang di mana tujuan orang berkeliling dunia adalah untuk menikmati keindahan alam, untuk berrekreasi, berwisata karena mengalami kejenuhan, bekerja, maka kita memutuskan untuk berlibur, berkunjung untuk mengelilingi dunia. Apakah itu yang menjadi tujuan iblis, yaitu melakukan perjalanan untuk mengelilingi dan menjelajah bumi? Dan ternyata ketika saya merenungkan pertanyaan ini, apa kira-kira tujuan iblis melakukan perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi? Ternyata saya menemukan jawabannya di dalam ayat 7 dalam terjemahan New Living Translation. Karena ternyata di dalam New Living Translation digunakan kata watching everything that's going on. Saya ulang, kalimat terjemahan yang dipakai dalam terjemahan New Living Translation untuk ayat 7 itu adalah watching everything that's going on. Berarti dengan kata lain, bahwa ternyata tujuan dia perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi. Saya ulang, jadi misi iblis mengelilingi dunia saat itu adalah untuk mengamati segala sesuatu yang terjadi. Dan saya yakin yang diamatinya adalah kehidupan manusia. Nah, kira-kira ketika saya renungkan ini, maka timbul pertanyaan lanjutannya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa hasil pengamatan iblis saat dia memperhatikan kehidupan manusia di dunia, di seluruh dunia bahkan pada zaman Ayub? Dan saudara akan temukan jawabannya di dalam ayat 9 dan ayat 10 dari Ayub pasal pertama. Saya akan membacakannya bagi saudara. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Nah, Tuhan membanggakan Ayub kepada iblis. Dan ketika Tuhan membanggakan Ayub kepada iblis, ternyata reaksi iblis dalam ayat 9 ini, yaitu apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Dan saya sangat yakin bahwa hasil pengamatan iblis mengamati kehidupan manusia di seluruh dunia pada zaman Ayub adalah kalimat ini. Saudara bisa temukan dalam kalimat ini, yaitu apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi ternyata ada hal yang sangat penting yang saya ingin lepaskan lewat teaching ini, yaitu bahwa ternyata survei iblis dalam diri manusia pada zaman Ayub di seluruh dunia, yaitu ternyata iblis melihat bahwa orang takut akan Tuhan demi imbalan. Itu sebabnya dengan yakin dia berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Berarti dengan kata lain bahwa alasan orang takut akan Allah, alasan seseorang menyembah Tuhan saat itu adalah untuk mendapat apa-apa. Makanya ketika Tuhan sepertinya tidak memberi apa-apa, maka orang-orang tersebut pada zaman Ayub tidak memiliki dasar untuk takut dan untuk tetap menyembah Tuhan. Nah, setelah saya bandingkan ayat yang ke-9 dan ayat 10, khususnya dalam terjemahan yang lain, yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya menemukan terjemahan yang lain yang lebih jelas lagi, memperjelas pemahaman
dari ayat-ayat ini. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 9, ayat 10, dan ayat 11 diterjemahkan demikian. Iblis menjawab dengan nada mengejek. Saya tertarik dengan kata ini. Iblis menjawab Tuhan dengan nada mengejek. Apakah bentuk ejekan iblis kepada Tuhan? Tentu saja ia baik, karena engkau terus-menerus memberkatinya secara berkelimpahan. Dengan sinisnya, iblis melepaskan statement ini. Tentu saja Ayub baik, karena memang Tuhan terus-menerus memberkatinya secara berkelimpahan. Dan ayat 10, engkau selalu melindungi dia dan seluruh keluarganya serta harta miliknya dari segala macam musibah. Engkau senantiasa memberkati segala sesuatu yang dilakukannya. Lihatlah betapa kayanya dia. Tidak heran kalau ia menyembah engkau. Tetapi coba ambil kekayaannya. Pastilah, saya tertarik dengan kata ini, pastilah ia akan menghujat engkau. Saya sangat yakin kalimat-kalimat yang diucapkan iblis bukan asal ngomong. Itu adalah hasil dari pengamatannya. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan menanyakan dari mana engkau, iblis menjawab dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Untuk apa? Bukan untuk berlibur, bukan untuk menikmati keindahan alam, tapi untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi, untuk memperhatikan kecenderungan manusia, khususnya hubungan dengan Tuhan. Dan ternyata hal yang iblis lihat pada zaman Ayub saat itu sebabnya dengan sangat percaya diri, iblis berkata, tentu saja Ayub menyembah engkau. Karena Tuhan memberkati, Tuhan memberi dengan banyak hal yang baik dalam hidupnya. Itu sebabnya tidak heran Ayub menyembah Tuhan. Ayat 11 itu adalah bentuk sebuah keyakinan iblis. Dan keyakinan ini berasal dari pengamatannya terhadap dunia pada saat itu. Yaitu, tetapi coba ambillah kekayaannya dan pastilah, iblis begitu yakin, ia akan menghujat engkau. Kesimpulan saya, ternyata mayoritas orang pada zaman Ayub di seluruh dunia memang seperti yang dikatakan iblis kepada Tuhan. Terbukti, saudara bisa temukan dalam statement yang dilepaskan oleh istri Ayub, yaitu dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu sebabnya kita tidak bisa menyepelekan apa yang iblis katakan. Karena yang dikatakannya adalah hasil dari pengamatannya. Dan pengamatannya bukan mengamati cuma hanya 10-20 orang. Bukan hanya 100 atau 1000 orang. Tapi seluruh manusia pada zaman Ayub. Itu sebabnya dengan sangat percaya diri, dia berkata kepada Tuhan bahwa manusia menyembah Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan memberkati. Coba kalau Tuhan tidak memberkati, coba kalau Tuhan tidak melindungi, apakah mereka tetap menyembah Tuhan? Dan ternyata apa yang dikatakan iblis itu ada benarnya. Dan saudara bisa temukan itu dalam istri Ayub. Apa pelajaran penting yang saya ingin bagikan saat ini? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Jangan-jangan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan adalah dasar semata-mata karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya di tengah krisis seperti ini, ada banyak orang yang mulai goyah imannya. Ada banyak orang yang mulai goncang keyakinannya terhadap Tuhan. Karena ternyata sepertinya doa-doa kita tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kekayaan kita, kesehatan kita, kenyamanan kita, usaha kita, semuanya digoncang. Dan di titik itulah ada banyak orang yang mulai mempertanyakan tentang kesanggupan, tentang keseriusan Tuhan dalam melindungi mereka. Dan di titik itulah ketika kita diizinkan mengalami goncangan ekonomi, disitulah akhirnya ada banyak orang yang akhirnya mulai meragukan Tuhan. Dan ketika kita mengalami hal itu, bukankah sebenarnya apa yang iblis lihat
pada zaman Ayub itu juga berlaku pada zaman kita? Sementara saya merenungkan ini, saya tertarik dengan ayat 8 dari Ayub pasal pertama. Dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Kita mundur ke ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saya tertarik dengan kata ini, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Jadi ternyata bukan cuma hanya setan yang memperhatikan segala sesuatu yang terjadi, tetapi Tuhan pun memperhatikan segala sesuatu yang terjadi. Tuhan tidak membantah hasil pengamatan iblis, bahwa mayoritas manusia ternyata menyembah Tuhan karena apa yang Tuhan dapat berikan kepada mereka. Tetapi ternyata Tuhan melihat ada yang berbeda dalam diri satu orang yang bernama Ayub. Itu sebabnya dia katakan, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Nah, itu sebabnya pelajaran yang sangat penting yang kita dapatkan lewat ayat-ayat ini, bahwa ternyata saya sungguh berdoa biar setiap saudara dan saya dijumpai Tuhan dan dijumpai setan, dijumpai oleh iblis, bahwa kita memiliki hati yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Yaitu apa? Bahwa dasar dari hubungan kita dengan Tuhan bukan ditentukan oleh apa yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Saya setuju kalau ada seorang hamba Tuhan berkata, jangan menyembah Tuhan semata-mata karena dia baik. Karena ada saatnya Tuhan sepertinya terlihat tidak baik. Dan saat kita memandang Tuhan sepertinya tidak baik, maka kita tidak bisa lagi menyembahnya. Tapi hamba Tuhan ini berkata, sembahlah Tuhan bukan karena semata-mata dia baik, tetapi sembahlah Tuhan karena memang dia adalah Tuhan yang layak kita puji dan layak kita sembah. Nah, timbul pertanyaan, apa yang membuat Ayub berbeda? Dan saya berharap ini pun menjadi rahasia untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dan ternyata perbedaannya adalah kita bisa temukan dalam ayat-ayat berikutnya. Apa kira-kira yang membuat Ayub sangat berbeda dengan orang-orang di seluruh dunia pada zamannya? Saudara bisa temukan itu dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Saya menyarankan untuk saudara membaca Ayub pasal pertama dan pasal kedua secara utuh untuk saudara bisa melihatnya lebih lengkap. Karena saya tidak memiliki waktu untuk bisa menjelaskan lebih detail ayat per ayat, tetapi saya sarankan saudara membaca secara keseluruhan. Tapi coba kita akan lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Inilah rahasia yang membuat Ayub memiliki kualitas hati yang berbeda dengan orang-orang di seluruh dunia pada zamannya. Apakah itu? Ketika Ayub diprovokasi oleh istrinya untuk mengutuki Tuhan, jawaban Ayub itulah yang menjadi rahasianya. Karena apa yang diucapkan seseorang itu adalah berasal dari hatinya. Jadi kita bisa melihat hati Ayub terhadap Tuhan lewat statement yang dilepaskannya. Apakah itu? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kata yang buruk di dalam terjemahan New King James digunakan kata adversity. Dan ayat selanjutnya dalam ayat 10, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Dia selalu memberi yang baik. Itu sebabnya coba kita lihat dalam ayat-ayat dalam terjemahan yang lain. Ayat yang ke-10 tadi ketika kita bandingkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup digunakan kata ini, saudara. Apakah hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah? Sedangkan yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima? Saya diberkati oleh terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah? Sedangkan yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima? Dalam terjemahan The Message digunakan kata we take the good days from God, why not also the bad day? Kesimpulan saya ketika saya membandingkan terjemahan-terjemahan
khususnya dari Ayub pasal 2 ayat 10. Berarti yang menjadi dasar dari hubungan Ayub dengan Tuhan bukan didasari oleh apa yang Tuhan bisa berikan kepada Ayub. Saya sungguh berdoa dan saya yakin ini adalah kerinduan hati Tuhan yang terdalam. Saya setuju Tuhan adalah sumber kita. Semua yang kita butuhkan kita temukan di dalam Dia. Tetapi seharusnya dasar hubungan kita bukan karena pemberiannya, tapi karena jati dirinya. Kasihnya begitu besar. Dia telah membuktikan kasihnya kepada kita. Dia telah memberikan pemberian yang termahal, yaitu mengizinkan Yesus mati untuk kita. Dan saya sangat yakin bahwa sudah waktunya kita mulai mengevaluasi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Sedih rasanya di saat sepertinya doa-doa kita tidak terjawab, di saat keinginan-keinginan kita tidak dipenuhi Tuhan. Kita jadi kecewa, kita mulai menghujat Tuhan, kita mulai ragu terhadap Tuhan. Padahal ternyata Dia sudah memberikan yang termahal, yang terbaik, yaitu dengan Dia mati buat kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Dan sangat disayangkan, kita kembali mengukur kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang lahiriah dan materi. Hari ini, saya sangat yakin tidak kebetulan jika saya melepaskan pesan ini. Dan saya sangat yakin di masa-masa sulit ini, Tuhan sedang berperkara dengan kita. Masa-masa sulit ternyata sedang membongkar dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Masa-masa sulit ternyata diizinkan Tuhan untuk membuat kita jadi sadar apa yang menjadi motivasi kita selama ini mengiring Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Mengapa kita kecewa terhadap Tuhan? Di saat Tuhan sepertinya tidak menjadi pribadi yang seperti kita inginkan. Kita sudah berdoa, kita sudah beriman, kita sudah berpuasa, kita sudah menyembah Tuhan bahkan. Tapi seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang rasanya kita butuhkan, dan ternyata sepertinya Tuhan tidak berikan dan Tuhan kabulkan. Di titik itulah kita sedang mengalami satu ujian, yaitu ujian ketuhanan Yesus. Dia tidak berhutang apa-apa terhadap kita. Dia tidak punya kewajiban untuk selalu memberikan apa yang kita inginkan. Ya, Dia adalah Bapa yang baik, tapi jangan pernah lupa, Dia juga adalah Bapa yang mendidik. Ya, Dia adalah Bapa yang sempurna dalam kasih sayang, tapi jangan pernah lupakan, Dia juga tetap Tuhan atas kehidupan kita. Saya berdoa, saya berharap supaya saudara ditemukan berbeda dengan mayoritas orang yang ada di dunia ini, bahwa ternyata mereka menyembah Tuhan didasari oleh karena apa yang Tuhan bisa berikan kepada mereka. Di saat sepertinya Tuhan tidak memberikan hal-hal yang baik kepada mereka, mereka kehilangan alasan, motivasi untuk tetap menyembah Tuhan dan percaya Tuhan. Tetapi saya sangat yakin Roh Kudus dalam diri saudara dan saya sedang memurnikan hati kita, sehingga kita didapati seperti Ayub yang memiliki sebuah kemurnian. Berjalan dengan Tuhan adalah suka dan duka. Tuhan tidak berkata bahwa ketika kita berjalan dengan Dia semuanya mulus. Yesus sudah jelas-jelas berkata bahwa kalau engkau ikut aku, engkau harus sangkal diri, pikul salib, engkau akan menderita. Berarti dengan kata lain bukan cuma hal-hal yang menyenangkan, bukan cuma hal-hal yang menyenangkan daging, tapi justru ada hal-hal yang menyakitkan daging kita. Itu adalah hasil kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sangat yakin semakin hari kita akan disadarkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang sempurna dalam kebaikan, sempurna dalam kasih sayang, sempurna dalam segala sesuatu. Selamat mengiring Tuhan dalam kemurnian hati. Selamat mengiring Tuhan dengan ketulusan hati.